Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Untuk video ini saya akan berbagi soal latihan ulangan kenaikan kelas 2 tema 7 semester 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini, serta tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke latihan soal UKK tema 7 kelas 2 semester 2. Kita masuk ke materi PPKN KD 3.3. Nomor 1. Lina beribadah di wihara. Lina beragama ... A. Buddha, B. Hindu, C. Islam. Jawabannya adalah A. Buddha. Jika B. Hindu itu berada di pura. Kalau C. Islam, tempat ibadahnya berada di masjid. Nomor 2. Dayu berasal dari Jawa Tengah. Dayu bersuku ... A. Madura, B. Jawa, C. Bali. Jawabannya adalah B. Jawa. Nomor 3. Contoh perilaku hidup rukun dengan teman adalah ... A. Tidak membeda-bedakan teman, B. Suka menang sendiri, C. Bermain dengan curang. Jawabannya adalah A. Tidak membeda-bedakan teman. Nomor 4. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda denganmu, sikapmu seharusnya ... A. Tidak mau berteman, B. Menjauhinya, C. Tetap hidup dengan rukun. Jawabannya adalah C. Tetap hidup dengan rukun. Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.8. Nomor 1. Dongeng yang menceritakan kehidupan binatang adalah ... A. Fabel, B. Legenda, C. Mitos. Jawabannya adalah A. Fabel. Fabel itu menceritakan kehidupan binatang yang bisa berbicara seperti manusia. Yang B. Legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Yang C. Mitos. Mitos adalah suatu cerita tradisional mengenai peristiwa gaib dan kehidupan dewa-dewa. Nomor 2. Dongeng sangat cocok diceritakan kepada ... A. Orang tua, B. Anak-anak, C. Lansia. Jawabannya adalah B. Anak-anak. Lansia itu orang yang lanjut usia, seperti nenek atau kakek kamu. Nomor 3. Tokoh fabel yang terkenal bijak dan cerdik adalah ... A. Kancil, B. Kelinci, C. Monyet. Jawabannya adalah A. Kancil. Nomor 4. Dongeng Kancil dan Buaya merupakan contoh dongeng jenis ... A. Legenda, B. Mitos, C. Fabel.
Jawabannya adalah C, fabel. Kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.9. Nomor 1. Berikut ini yang menggunakan kalimat sapaan adalah titik-titik. A. Kapan ibu pulang dari belanja? B. Selamat pagi Bu. C. Adikku sedang sakit. Jawabannya adalah B. Selamat pagi Bu. Kalau yang A, kapan ibu pulang belanja, itu kalimat tanya. Yang C, adikku sedang sakit, itu merupakan kalimat pemberitahuan. Nomor 2. Kata sapaan yang baik diucapkan kepada teman adalah titik-titik. A. Hai Andi, temanku yang suka marah-marah. B. Hai Ayu, temanku yang gendut. C. Hai Dina, temanku yang murah senyum. Jawabannya adalah C. Hai Dina, temanku yang murah senyum. Nomor 3. Saat memberi sapaan kepada teman, sebaiknya dengan kata-kata yang titik-titik. A. Kasar. B. Sopan. C. Panjang. Jawabannya adalah B. Sopan. Nomor 4. Saat bertemu teman di jalan, sebaiknya titik-titik. A. Diam saja. B. Menghindar. C. Menyapa. Jawabannya adalah C. Menyapa. Kita masuk ke materi Matematika KD 3.7. Nomor 1. Di kebun binatang ada 10 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah titik-titik. A. 5. B. 6. C. 7. Jawabannya adalah A. 5. Setengahnya dari 10 berarti kan 5. Cara menghitungnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nomor 2. Teman Siti berjumlah 9 anak. Sepertiga bagian membuat maket. Jumlah anak yang membuat maket adalah titik-titik. A. 1. B. 2. C. 3. Jawabannya adalah C. 3. Caranya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nomor 3. Warna hijau pada gambar di samping yang menunjukkan 1/2 adalah titik-titik. A. Gambar A ini. B. Gambar B yang ini. C. Gambar C yang ini. Jawabannya adalah B. 1/2 itu sama dengan 1/2 atau biasa disebut dengan setengah. Yang pas setengah yang mana?
Yang ini dan ini kan tidak, ini karena ini lebih besar. Yang ini juga, ini kecil, ini besar, jadinya tidak bisa dikatakan setengah. Jadi jawabannya B. Nomor 4. Gambar di atas yang berwarna merah mempunyai nilai 1/4 adalah titik-titik. A, gambar A ini, B, gambar B, C, gambar yang C. Jawabannya adalah B, yang gambar B, karena bentuk dan ukurannya sama. Kita masuk ke materi SBDP KD 3.1. Nomor 1. Membuat patung laba-laba dapat menggunakan titik-titik. A, plastisine atau malam, B, pasir, C, kertas. Jawabannya adalah A, plastisine atau malam. Nomor 2. Patung disebut karya imajinatif 3 dimensi karena titik-titik. A, bisa dilihat dari berbagai sisi. B, bisa dilihat dari sisi depan saja. C, memiliki bentuk yang indah. Jawabannya adalah A, bisa dilihat dari berbagai sisi. Maksudnya berbagai sisi ya, dari depan, belakang, samping kanan dan samping kiri juga bisa. Nomor 3. Langkah pertama yang dilakukan dalam menggambar adalah titik-titik. A, menebalkan garis. B, membuat sketsa. C, mewarnai gambar. Jawabannya adalah B, membuat sketsa. Kalau menebalkan garis itu kalau sudah yakin dengan lukisanmu baru ditebali. Yang C ya juga seperti itu, kalau sudah yakin dengan lukisanmu atau gambarmu baru diwarnai. Nomor 4. Kita dapat mewarnai gambar imajinatif menggunakan titik-titik. A, kapur warna. B, cat tembok. C, pensil warna. Jawabannya adalah C, pensil warna. Kita masuk ke materi SBDP KD 3.2. Nomor 1. Bunyi yang teratur dan diulang disebut titik-titik. A, nada. B, dinamika. C, birama. Jawabannya adalah A, nada. Kalau yang B, dinamika, adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Yang C, birama, adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Nomor 2. Berikut ini contoh yang termasuk bunyi pendek adalah titik-titik. A, dering telepon. B, hentakan kaki. C, sirine polisi. Jawabannya adalah B, hentakan kaki. Nomor 3.
Bunyi kuat dalam lagu dinyanyikan titik-titik. A. Lambat, B. Pelan, C. Keras. Jawabannya adalah C. Keras. Nomor 4. Nada panjang pada notasi angka dapat diketahui dari titik-titik. A. Tanda titik di atas notasi, B. Tanda titik di belakang notasi, C. Tanda titik di awal notasi. Jawabannya adalah B. Tanda titik di belakang notasi. Kalau yang A, tanda titik di atas notasi menunjukkan nada sedang. Yang C, tanda titik di awal notasi menunjukkan tinggi nada yang diwakili oleh garis dan spasi pada para nada tersebut. Kita masuk ke materi SBDP KD 3.3. Nomor 1. Menirukan gerakan kupu-kupu terbang dapat menggunakan anggota tubuh titik-titik. A. Tangan, B. Kaki, C. Kepala. Jawabannya adalah A. Tangan. Saat menggunakan gerakan kupu-kupu itu memakai tangan. Nomor 2. Menirukan gerakan kata dilakukan dengan cara titik-titik. A. Mengayunkan kedua tangan, B. Memutar badan, C. Melompat ke sana kemari. Jawabannya adalah C. Melompat ke sana kemari. Nomor 3. Berikut termasuk gerak dasar kepala kecuali titik-titik. Ingat ya, kata kecuali berarti yang tidak. A. Menengok, B. Melambai, C. Mengangguk. Jawabannya adalah B. Melambai. Menengok dan mengangguk ini menggunakan kepala. Jika melambai menggunakan tangan. Nomor 4. Tari Kijang merupakan tarian yang berasal dari daerah titik-titik. A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Jawa Barat. Jawabannya adalah C. Jawa Barat. Kalau tarian dari Jawa Timur yang terkenal biasanya itu tari reog Ponorogo. Yang tarian dari Jawa Tengah yang biasanya terkenal yaitu tarian kuda lumping. Kita masuk ke materi SBDP KD 3.4. Nomor 1. Motif ragam hias berupa kupu-kupu termasuk ragam hias titik-titik. A. Fauna, B. Flora, C. Geometris. Jawabannya adalah A. Fauna. Karena kupu-kupu itu termasuk hewan. Fauna itu berupa yang diketahui hewan. Kalau flora sama dengan biasanya tumbuhan. Yang geometris itu adalah merupakan dengan motif yang ornamennya
tersusun secara geometris. Motif geometris mempunyai bentuk seperti ilmu ukur biasa. Contohnya segi 4, persegi, lingkaran, layang-layang, dan lain sebagainya. Nomor 2. Contoh karya yang dibuat dari bahan kain flanel adalah titik-titik. A. Gelas kaca. B. Boneka. C. Keramik. Jawabannya adalah B. Boneka. Nomor 3. Bahan alam yang bersifat lunak adalah titik-titik. A. Tanah liat. B. Kayu. C. Batu. Bahan alam yang bersifat lunak adalah A. Tanah liat. Nomor 4. Berikut ini bahan yang dapat dibentuk dengan tangan kecuali titik-titik. Kecuali itu berarti yang bukan. A. Palastisin. B. Tanah liat. C. Batu. Jawabannya adalah C. Batu. Karena batu itu tidak bisa dibentuk dengan tangan. Bisanya dibentuk itu dengan dipahat atau diukir. Kita masuk materi terakhir PJOK KD 3.7. Nomor 1. Kegiatan memasukkan kepala di dalam air disebut titik-titik. A. Menyelam. B. Mandi. C. Menari. Jawabannya adalah A. Menyelam. Nomor 2. Olahraga yang dilakukan di air adalah titik-titik. A. Sepak bola. B. Tenis meja. C. Renang. Jawabannya adalah C. Renang. Nomor 3. Sebelum melakukan olahraga sebaiknya melakukan titik-titik. A. Makan yang banyak. B. Pendinginan. C. Pemanasan. Sebelum olahraga harus melakukan C. Pemanasan. Nomor 4. Latihan keseimbangan di kolam renang dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A. Mengambil uang koin di dasar kolam. B. Bermain lempar tangkap bola di kolam. C. Lomba berjalan di dalam kolam. Jawabannya adalah B. Bermain lempar tangkap di dalam kolam. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.